Rektor Universitas Udayana I. Nyoman Gede Antara memenuhi panggilan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Bali. Pemeriksaan dilakukan atas dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi di Universitas Udayana. Untuk membicarakan mengenai pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Rektor Udayana, kita akan langsung bahas dengan Aspitsus Kejati Bali, Agus Eko Purnomo. Pak Agus, selamat malam. Selamat malam, Mas Egan. Ya, Pak Agus, terima kasih telah bersama kami di Prime Time News. Pak Agus, apa dasar penetapan tersangka korupsi terhadap Rektor Udayana ini? Terima kasih, Mas Egan. Penetapan tersangka pada yang bersangkutan kemarin itu sebetulnya bukan hari Senin kemarin. Penetapan itu sudah dilakukan pada tanggal 8 Maret 2023. Apa dasarnya? Dasarnya adalah dari hasil penyelidikan dan telah dilakukan beberapa kali ekspos, ditemukan alat bukti yang cukup dari pengembangan tersangka sebelumnya. Jadi itu yang mendasari kita tetapkan tersangka, karena tersangka yang 3 sebelumnya sudah memberikan keterangan dan semuanya mengerucut kepada tersangka yang baru. Demikian, Mas. Pak Agus, peran dari masing-masing tersangka khususnya Rektor Udayana ini seperti apa? Perannya yang bersangkutan sebagai ketua panitia dalam penerimaan mahasiswa jalur mandiri SPI. Apakah ketiga tersangka lain ini menjalankan aksinya atas perintah dari Rektor Udayana, Pak Agus? Betul demikian. Dari keterangan yang kita peroleh, pada saat pertama belum kita tetapkan tersangka, 3 orang tersebut belum membuka diri untuk menerangkan bahwa itu semua atas perintah dari yang bersangkutan. Dan kita juga peroleh alat bukti tambahan, termasuk kita buka. Ini digital forensiknya kita tunjukkan, di situ ada perintah-perintah yang dilakukan. Jadi tidak hanya dari keterangan saksi, ada alat bukti lain. Pak Agus, modus yang dilakukan oleh tersangka itu seperti apa? Adapun modus yang dilakukan, yang telah kita lakukan penyidikan, yaitu yang pertama, mahasiswa dipungut sumbangan SPI ini tanpa dasar hukum. Jadi tidak ada alas haknya untuk memungut. Itu makanya kita kenakan pasal 12 huruf E tentang pungutan liar. Kemudian yang selanjutnya, modus yang kedua menggunakan dana SPI yang diterima itu tidak sesuai dengan ketentuan. Harusnya untuk A digunakan untuk B. Demikian, Mas Egan. Apakah dari dana sumbangan yang dikumpulkan ada indikasi digunakan untuk memperkaya diri sendiri, Pak Agus? Ya, kita meyakini itu. Makanya dari penyidikan yang ini, pengembangan ini, kemarin kan pertama kita tetapkan tersangka itu dengan pasal 12 huruf E, hanya pungutan liar. Kemudian dari penyelidikan ini kita kembangkan terus alat buktinya dengan membuka alat bukti yang lain, termasuk dari bukti elektronik, kita mendapatkan petunjuk, dapatkan alat bukti yang mendukung ke pasal 2, pasal 3. Jadi ada kerugian negara, ada yang diuntungkan juga. Demikian, Mas. Bagaimana kemudian cara tersangka untuk meyakinkan mahasiswa memberikan sumbangan? Nah, kita akan bahas itu usai jeda. Pak Agus, ditahan dulu, kita akan kembali usai jeda. Ya, masih bersama kami Aspitsus Kejati Bali, Agus Eko Purnomo. Pak Agus, bagaimana cara tersangka meyakinkan para mahasiswanya untuk memberikan sumbangan? Sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi terkait modusnya, bahwa tersangka ini menggunakan IT untuk pendaftaran itu harus masuk ke
akunnya sistem di situ, dan di situ pendaftar ini katakan belum mahasiswa, karena pendaftar itu harus mensubmit di situ, harus memilih di situ, tidak ada pilihan lain, dan sebelumnya tidak ada pengumuman dan dari saksi itu. Jadi di sana untuk meyakinkan bahwa ini masuk SPI, padahal ada beberapa itu yang tidak masuk dalam SPI, tapi tetap di sistem itu harus dipilih untuk melakukan pendaftaran dan mendapatkan nomor menjadi calon mahasiswa. Oke. Pak Agus, apakah besaran nilai sumbangan ini menentukan mahasiswanya diterima atau tidak begitu? Untuk yang ini, yang pasal 12E, yang nilainya 3,9 itu kita tidak mempermasalahkan itu. Itu tanpa dasar aja, tidak ada dasar yang melakukan pungutan itu. Oke, baik. Pak Agus Eko Purnomo, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.